Allahu Akbar. Hati-hati, banyak besi. Ada. Weh, saya itu habis nyebur laut. Allah. Ini saya mencabut satu batang aja tidak kuat. Kalian sepertinya lebih iblis dari iblis. Dikatakan bahwa ini untuk kerang laut, ini untuk pemecah ombak, ini semua adalah bohong belaka. Dan tanah di pinggir laut ini dijual dengan 60 juta rupiah per meter. Dan saya dapat informasi bahwa ini sudah diplot oleh BPN, maka itu ada nilai 900 triliun rupiah. Karena ini BPN yang kerok semuanya ini. Bagaimana menyatakan bahwa nelayan aman? Lihat coba pagar seperti ini, nggak mungkin bisa lewat. Ya, hari ini saya gembira sekali karena seluruh rakyat sudah bersatu. Rakyat sudah mau bangkit melawan. Oke. Lihat. Allah Akbar. Oke. Ini. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Hati-hati, banyak besi. Ada. Weh, saya itu habis nyebur laut. Allah. Boleh cerita dikit? Duduk. Ambil duduk. Waduh, ini edan tenan nih. Siap. Ini menunjukkan bahwa konglomerat dan para oligarki dan pejabat laknat memang tidak punya hati nurani. Ini saya mencabut satu batang aja tidak kuat. Dan mereka dengan gampang menyatakan bahwa ini dipasang oleh nelayan. Kalian sepertinya lebih iblis dari iblis. Alhamdulillah. Tadi gimana? Langsung karena kita orang Gimana? Harus lagi. Coba ceritakan tadi nyebur gimana, cerita apa yang dilakukan tadi? Saya karena ini mencoba persis supaya jangan diceritakan. Oke. Dikatakan bahwa ini untuk kerang laut, ini untuk pemecah ombak, ini semua adalah bohong belaka. Dan saya menganggap bahwa udahlah, berhentilah berbohong. Berikutnya kita harus ungkap apa dibalik ini semua. Kita lihat pagar-pagar ini adalah pagar-pagar yang dirancang, tidak ada kaitan sama sekali dengan pecah ombak. Ini dirancang sepertinya sesuai dengan HGB, kapling-kapling HBGB yang dibuat. Sehingga ini sebenarnya publik harus paham bisnis besar dibalik pengurukan laut ini. Kalau lihat pang di Pik 2, tanah di pinggir laut ini dijual dengan 60 juta rupiah per meter. Artinya 1 hektar laut ini itu nilainya adalah 600 miliar rupiah 1 hektar. 1 hektar. Nah, Desa Kohot saja 300 hektar. Dan saya dapat informasi bahwa ini sudah diplot oleh BPN sama dengan pengembang. Sepanjang pantai ini itu 1.500 laut pantai yang akan diambil.
Artinya kalau dikali dengan 60 miliar, maka itu ada nilai 900 triliun rupiah. 900 triliun rupiah yang mereka kejar bekerja sama oleh aparat pemerintah, mulai dari kepala desa, camat, bupati, gubernur mungkin, dan juga terutama BPN. Karena ini BPN yang kerok semuanya ini, dan KKP harus tegas. Dan saya pikir Pak Prabowo sudah benar langkahnya bahwa negara ini harus segera diselamatkan dan rakyat harus kembali ke kehidupan normal. Anda lihat bagaimana menyatakan bahwa nelayan aman. Lihat coba pagar seperti ini, nggak mungkin bisa lewat, Dan lihatlah pagarnya bohong sekali kalau pengambil laut. Mana ada seperti ini? Kalau pembaca laut tuh memotong ke tengah, dan mana ada bambu pembaca laut. Itu jadi kebohongan ini harus dihentikan. Saya tadi hampir 1 jam dibawa, agak gemetar juga. Padahal orang ini tiap pagi lari jalan kaki 10-12 km. Agak gemetar juga. Fisiknya pasti jauh lebih bagus kepada saya pun gemetar juga. Luar biasa. Manusia merdeka ini. Oke, jadi semua hari ini kepalsuan terbongkar ya Bang? Terbongkar semua kepalsuan. Dan saya hari ini saya gembira sekali karena seluruh rakyat sudah bersatu. Rakyat sudah mau bangkit melawan. Oke. Allahu Akbar. Jadi saya berharap konglomerat jauhlah dari sini, nyala dari sini, karena kalian akan dilawan oleh rakyat. Ya, ini betul. Pencabutan pagar satu hal, tapi hal lain yang tidak kalah penting adalah aspek hukumnya. Ini kan pidana, makar, subversif segala macam harus ditindak secara hukum nih Bang ya. Jadi nggak semata-mata cabut pagar kemudian persoalan selesai kan? Baik, saya bilang pencabutan pagar laut hanyalah simbol bahwa negara sudah hadir kembali di wilayah PIK 2 yang selama ini dikuasai oleh preman. Sekarang negara kembali hadir. Saya hampir 11 bulan setiap hari kalau datang ke sini pasti dikejar preman. 2 hari lalu saya ke daerah Tanjung Burung, itu saya masih didatangi preman dan diusir. Nah, ini mudah-mudahan Tanjung Pasir, saya sering datang ke Tanjung Pasir, saya tidak pernah diusir oleh preman Tanjung Pasir. Masya Allah, luar biasa. Ini pejabat pelanggan keparat nih. Kalian lihat perjuangan seorang saya ini juga tidak ada urusan apa-apa di laut ya. Tidak ada urusan ya. Orang bilang nggak ada. Ini harus lumputan. Ini ada lumputan nih. Ini juga orang gila kedua nih. Jangan terjun. Bahkan dia terjun lebih awal daripada saya tidur tadi. Gimana, Bang Ustaz? Ini momentum perjuangan bangsa, ya, yang tidak ingin kehilangan kedaulatan bangsanya. Maka ini bukan bicara tentang Banten, tetapi kita bicara tentang negara kesatuan Republik Indonesia yang dalam satu ikatan kesatuan. Tadi itu ceritanya kenapa kau pengen terjun ke laut? Anda kan angkatan darat, ngapain juga gitu? Saya gemes melihat orang-orang yang terjun di lapangan begitu kesulitan. Saya hanya ingin mencari tahu, memastikan. Ternyata memang sulit. Ini membutuhkan metode yang betul-betul harus secara teknis bisa dilakukan untuk bisa menarik sekaligus banyak bambu. Kalau dengan metode seperti tadi kita sudah mencobanya, ternyata sulit karena dia tertanam 1,5 sampai dengan 2 meter lebih kurang kedalamannya. Ya, ini tidak mungkin dilakukan oleh tangan manusia ya. Tidak akan mungkin. Itu suatu hal yang sangat mustahil. Itu pasti hal berat ya. Betul. Yes. Anda bayangkan saudara-saudara kalian kalau 1,5 sampai 2 meter tertanam dalam lautan itu memang tidak mungkin tangan manusia. Karena tadi saya lihat baik perusahaan hutan maupun saya itu mencoba mencabut-cabut kita yang kecil aja ya. Tetap dengan perahu dan hasilnya juga disetar nih. Lihat itu. Ya. Oke, balik ke perusahaan hutan lagi. Tadi gimana? Waktu jebur yang dilakukan dirasakan apa? Saya hanya mereview kembali apa yang sudah pernah saya lakukan 22 tahun yang lalu. Pada saya masih di militer, saya melaksanakan kursus dan melaksanakan renang sepanjang 5 km. Tadi saya mencoba titik kekuatan itu ternyata masih ada sisanya. Masih ada sisanya. Tadi
awalnya masih pakai pelampung waktu terjun, tapi begitu tidak Mengganggu, sangat mengganggu. pas ya, mengganggu aktivitas ya. Sangat mengganggu, tidak leluasa. Biasa, memang kalau tidak punya keahlian berenang jangan coba-coba deh. Saya berenang juga, tapi kondisi hari ini no. Makasih banyak. Oke. Makasih Bung Salam Raden. perjuangan, salam nasional sejati. Siap, amin. Selamatkan NKRI. Allahu Akbar. Singkirkan para bajingan-bajingan bangsa. Siap. Berkhianat. Luar biasa teman-teman kalian. Dari tadi direbut namanya tuh. Masih punya dia. Oke, Ini sip. punya rakyat, kalau bilang hidup punya rakyat. Bendera berkibar dengan gagah perkasa. Kita juga terenyuh ya. Setiap hari kita bisa lihat bendera sebetulnya terpanjang di pagar-pagar, di halaman-halaman kantor. Tapi melihat kibaran bendera di tengah laut dalam suasana seperti itu, seperti ini beda banget rasanya. Beda, ada nuansa lain kalau begitu ya, kalau nggak salah ya. Ada getar-getar nasionalisme yang merasa tersentak oleh kelakuan serakah aguan yang difasilitasi oleh sejumlah pejabat keparat. Nah ini Kok yang aku dari Indonesia. saya kira ini pasti aguan akan tetap mengikuti kegiatan ini lewat berbagai sumbernya, resourcesnya, dan bisik-bisik yang saya terima bahwa aguan semakin ketakutan, semakin terpojok. Saya tidak ingin mengkonfirmasi kepada saya Dido sekalipun. Nggak, saya nggak tanya saya Dido, biarin aja dia ambil nafas dulu habis menyelam. Saya mau ngajak Aguan lomba cabut bambu di sini. Kalau dia menang, maka dia boleh lanjutkan pekerjaannya. Tapi jangan dibantu. Tampalan. Gila. Oke. Berat dunia sama saya. Oh iya. Pak, Oke, saya mau lanjut lagi. Saya dapat bisik-bisik dari teman yang saya kira layak dipercaya informasinya. Saat ini sudah tidak ada di Jakarta, di Indonesia bahkan, karena dia ketakutan pada beberapa hal ya. Pertama, dia tidak menduga bahwa ternyata ini perkembangan sungguh-sungguh berbalik, ibarat angin, arahnya berbalik. Sekarang angin bukan sepoi-sepoi lagi, sudah menjelang menjadi badai. Meluluh lantakan kerajaan bisnisnya karena dua hal. Pertama, ternyata Presiden Prabowo memerintahkan pencabutan bandar laut yang kemudian terungkap juga bandar laut ini ternyata bukan cuma sekedar menghalangi nelayan bergerak, tapi adalah bagian dari prakondisi untuk melakukan restorasi pengkapling-kaplingan. Dan itu dikonfirmasi oleh Menteri ATR bagaimana ternyata sudah terbit sertifikat guna bangunan dan sertifikat hak milik ya, yang dimiliki 2-3 perusahaan dan sejumlah individu. Dan kalau kita baca dalam postingan-postingannya, saya mengatakan itu pasti adalah nama-nama proksi, terutama individu-individunya yang ujung-ujungnya nanti akan dikembalikan kepada PANI ya, pemilik PIK 2. Saya pikir ini adalah harus dicari yang memagar ini untuk mencabut kembali. Ya, perintahkan dia ya. Perintahkan dia. Yang memasang memang bertanggung jawab. Ya. Ini kita lihat kapal kita pun sudah berusaha mencabut ya. Dan tadi di kapal sebelah itu besi yang digunakan untuk menahan tadi ternyata cabai jebol untuk menarik bambu. Jadi memang ini mustahil dilakukan secara manual. Ini mustahil banget. Sangat mustahil ya. Dan jadi kebohongan JRP si Arsin itu, staf desa Kohot yang kemarin tampil bareng-bareng saya di ILC itu semakin nyata ya. Nggak mungkin mereka melakukan itu, nggak mungkin. Itu mustahil, sangat mustahil. Ya, Sekarang problemnya Boset bisa nggak kita tuntut bahwa dia bikin kebohongan publik. ya tadi di mobil pun saya bilang gitu Bang Said, ini harus ada urusan yang lebih serius ini. Di tengah laut, saya ingin bersama Abraham Samad, Ruslan Buton, Edi Mulyadi, dan teman-teman semua selama ini berjuang. Dari laut ini saya ingin menggugah hati para perampok negara. Apabila Anda masih manusia, saya yakin Anda tidak akan rela melakukan kekejaman dan kebiadaban seperti ini. Anda betul-betul sangat mengutamakan kepentingan kalian. Saya paham kalian, kenapa Anda pagar laut ini, karena Anda mengejar keuntungan hasil jual sekitar 60 miliar per hektar laut yang Anda ambil. Dengan menyogok para pejabat 5 miliar per hektar, maka Anda masih akan untung 500 miliar per hektar.
Makanya kita akan laporkan ke KPK. Maka kita akan laporkan ke KPK korupsi-korupsi yang Anda sudah lakukan. Saya dapat data bahwa bersama BPN, pengembang sudah memplot PIK 2 Pantai Utara Banten ini yang akan dilakukan rekayasa seakan-akan bekas darat itu sekitar 1.500 hektar. 1.500 hektar itu 900 triliun. Akan menjadi bisnis yang sangat besar. Dan sogoknya kira-kira itu 100 sampai 100 triliun rupiah. Maka membeli partai politik, membeli calon presiden kecil bagi mereka. 800 triliun, saudara. Mau ngapain juga bisa itu. Jadi ini bukan sekedar pagar laut. Ini adalah perampokan negara ribuan triliun. Saya berharap seluruh Indonesia, rakyat Indonesia bangkit melawan ini. Tidak ada jalan lain demi NKRI. Lawan bangkit, lawan. Karena pagar laut ini adalah simbol kesewenang-wenangan dan simbol kesombongan oligarki yang ingin menginjak-injak rakyat yang ada di daerah ini. Kita harus Oke, good, mantap. Ya, jadi saya berharap Bapak Presiden Prabowo, negaramu sedang ingin dirampok dengan ribuan triliun. Aparatmu sedang ingin disogok dan mungkin sudah disogok dengan triliunan rupiah. Maka demi patriotismemu, demi nasionalisme Anda, demi warisan perjuangan Bapak Sumitro Joyo Hadikusumo, mertua Jenderal TNI Soeharto, saya menggugah hati Bapak agar menyelamatkan bangsa ini. Pak Presiden Prabowo yang terhormat, ingat Pak Harto jadi presiden karena super smart Bung Karno. Ya. Pak Habibie jadi presiden karena penyerahan jabatan dari Pak Harto. Tapi Pak Habibie, Pak Harto mengambil kebijakan semua yang berbeda dengan Soekarno demi menyelamatkan negerinya. Tapi tetap menghormati Bung Karno. Pak Habibie mengambil kebijakan di jam-jam pertama yang berbeda dengan Pak Harto, tapi tetap menghormati Pak Harto. Saya berharap Pak Prabowo mengambil saja 20% dari keberanian Pak Harto, keberanian Pak Habibie untuk berbeda dengan yang diganti. Saya pikir negeri ini akan menjadi baik. Bapak Prabowo, Bapak jadi presiden bukan karena Jokowi, tapi rakyat yang memilih Bapak. Sementara saya bandingkan tadi, Pak Harto jadi presiden karena super smart Bung Karno. Pak Habibie jadi presiden karena Pak Bung Karno menyerahkan. Nah, tapi kedua presiden itu menyelamatkan negerinya dengan mengambil kebijakan yang berbeda dengan presiden yang dia ganti. Padahal presiden yang dia ganti adalah betul-betul berjasa untuk dia jadi. Nah, saya yakin Pak Prabowo pasti berani menyelamatkan rakyatnya. Yang dilakukan oleh Jokowi di faktanya saat di tengah laut menunjukkan bahwa akibat PT 18 2021 yang dibikin oleh Jokowi, maka konglomerat oligarki berani memagar laut seperti ini. Itulah kelakuan Jokowi sebenarnya, sehingga oligarki betul-betul merasa bisa melakukan apa saja. Pak Prabowo, ingatlah Bung Karno memerdekakan Indonesia. Pak Harto menyelamatkan Indonesia dari kekuasaan PKI. Pak Habibie menyelamatkan Indonesia demi persatuan dan ekonomi. Saya hanya minta selamatkan Indonesia dari kerusakan yang dibikin oleh Joko Widodo bersama oligarki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.